ini dalam masa Advent ini ialah mari pulang kembali ke rumah. Ada sepenggal lirik lagu, mungkin adik-adik tahu lagu ini. Rindu rumah, aku rindu pulang. Rindu yang tersayang, ayah dan ibu. Rindu rumah, aku rindu pulang. Rinduku disayang sanak saudara. Rindu memaksaku untuk kembali menengok kenangan masa kecilku yang penuh cinta dibalut kehangatan. Kini aku telah jauh berada, rindu rumah, aku rindu pulang, rindu yang tersayang. Adik-adikku yang terkasih, pada kesempatan yang berrahmat ini, kita semua berkumpul di sini untuk bersama-sama mempersiapkan diri menerima sakramen pertobatan. Bertepatan dengan masa Advent ini, kita semua diajak untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri dengan Tuhan adalah melalui pertobatan, agar kita pantas menyambut kedatangan Sang Emanuel. Dalam masa penantian ini, kita diajak untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dan hubungan kita dengan alam yang ada di sekitar kita. Tidak hanya sampai pada tahap memperbaiki, kita semua diajak untuk mengakui kesalahan, segala dosa, kejahatan, atau kelalaian kita, dan bertobat dengan sepenuh hati, berubah mulai dari dalam lubuk hati. Mari kita awali ibadah tobat kita ini. Kita mohon Roh Kudus agar sakramen tobat yang akan kita terima sungguh-sungguh merupakan peristiwa berrahmat yang membawa pertobatan sejati kepada kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, Bapa yang selalu menantikan kami untuk pulang kembali kepadamu. Kami bersyukur kepadamu atas bulan yang penuh rahmat ini. Pada masa Advent ini, kami yang telah berjalan jauh daripadamu, Engkau panggil untuk pulang dan hidup dalam kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Pada kesempatan yang berrahmat ini, kami anak-anak-Mu berkumpul di dalam rumah, di dalam sekolah kami, di dalam tempat ini, untuk mengadakan rekoleksi bersama. Kami mohon kepadamu, sertailah kami dan curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kegiatan kami pada hari ini dapat menghantar kami kembali kepada kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Teks kisah anak yang hilang. Dari teks itu kita dapat belajar bahwa dalam kitab suci semua teks yang berkisah mengenai pertobatan atau pengampunan mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang menari-nari pada saat kita kembali kepadanya untuk memohon pengampunan. Dalam teks yang telah kita baca bersama mengenai Ishak anak yang hilang, si bungsu ditampilkan sebagai anak yang datang kepada bapa untuk meminta harta kekayaan. Nah itu kita lihat bersama tadi, si bungsu mulai memberontak terhadap bapaknya. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta kekayaan kita yang menjadi aku. Si bungsu mulai marah kepada bapa. Tetapi apa yang terjadi? Bapa di sini ditampilkan sebagai ayah yang sangat luar biasa. Bapa memberikan harta itu kepada si bungsu
tanpa berbicara apa-apa. Bapa memberikan harta kekayaan kepada si bungsu tanpa pesan, tanpa sebuah nasihat kepada si bungsu. Hal itu terjadi karena Bapa percaya bahwa si bungsu dapat bertanggung jawab, si bungsu dapat menggunakan hartanya dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Kebaikan dari si Bapa malah dikhianati oleh bungsu. Bungsu yang telah menerima harta, bungsu yang telah menerima rahmat, bungsu yang telah menerima segala kekayaan, pergi meninggalkan Bapa, pergi dan memeroskan harta miliknya. Si bungsu salah memanfaatkan kebaikan dari sang ayah. Untuk kita ketahui bersama, Yesus memberikan perumpamaan ini hendak menggambarkan bahwa Bapa adalah Allah yang Maha Rahim. Bapa dalam kitab suci, Bapa dalam teks ini adalah Allah yang begitu mencintai anak-anaknya. Bapa yang memberikan rahmat, yang memberikan segala kehidupan kepada semua orang. Tetapi terkadang kita salah memanfaatkan kebaikan dari Allah. Mari izinkanlah saya membaca sepenggal kalimat seperti berikut. Aku mencintainya sehingga bersamanya aku dapat menanggung semua penderitaan. Tanpa dirinya kehidupanku tidak ada artinya. Tanpa Tuhan kehidupan kita tidak akan ada artinya. Tanpa Tuhan kita tidak akan mencari apa-apa. Tanpa Tuhan kita bagaikan kayu kering yang tak ada gunanya. Terima kasih. Mari kita siapkan hati untuk masuk pada bagian permenungan. Izinkanlah saya untuk memberikan beberapa pertanyaan penuntun untuk kita. Untuk kita renungkan setelah kita belajar bersama dengan kisah anak yang hilang